Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Welokum dengan NIM 5514 21023. Nah, kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester terkait mata kuliah perancangan kota. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama ialah identifikasi elemen perancangan kota. Itu ada land use. Land use di sini saya mengambil dengan rumah yang dekat saya, yaitu perumahan Wongkaditi Bar, Kecamatan Kuta Utara, Kota Gorontalo. Untuk bentuk dan bangunan massa, saya mengambil di bagian area taruna remaja. Nah, pada bagian massa bangunan terdapat di lapangan taruna remaja yang dimana pada bangunan memiliki bentuk bangunan yang sama rata dan membentuk dengan bangunan di dalam lingkungannya. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, yang warna kuning ini ialah bangunan satu lantai dan untuk warna orange bangunan dua lantai. Lapangan taruna remaja ini dapat ditempuh dekat dari lokasi masih memiliki kondisi yang bagus dengan lingkungan yang nyaman dan bersih serta taman yang hijau. Lanjut untuk sirkulasi dan parkir. Nah, untuk sirkulasi dan parkir, saya mengambil dekat rute rumah saya yaitu di taruna remaja. Nah, sirkulasi ini berlaku untuk berbagai jenis kendaraan. Namun ada beberapa bahu jalan yang digunakan untuk pejalan kaki dan pedagang kaki lima. Banyak kendaraan yang sering singgah pada bahu jalan untuk beristirahat atau pergi membeli makanan pada pedagang kaki lima. Nah, untuk pengendara kendaraan bermotor dan mobil, contohnya yang memiliki kecenderungan untuk memarkir kendaraannya tidak jauh dengan tempat kegiatannya. Seperti pada gambar itu, bahu jalan digunakan sebagai tempat parkiran karena tidak adanya parkiran khusus untuk kendaraan. Nah, kita lanjut pada open space. Open space di sini ialah lokasi yang dekat dari rumah saya itu di lapangan Kelurahan Bugis yang pertama dan yang kedua sama juga di lapangan Kelurahan Bugis. Open space ialah area tanah yang tidak terbangun dan tidak tertutup oleh struktur bangunan. Ia bisa mencakup berbagai jenis lahan, mulai dari taman kota, area pertanian, hingga hutan dan lahan konservasi. Nah, konsep ruang terbuka penting dalam perancangan perkotaan dan perlindungan lingkungan. Ruang terbuka di lokasi ini merupakan tempat yang baik dimanfaatkan sebagai tempat olahraga bagi masyarakat Kota Gorontalo seperti bermain sepak bola, acara resmi, sepak takraw atau voli. Nah, kita lanjut identifikasi pada pedestrian ways. Pedestrian ways saya mengambil lokasi sama di Taruna Remaja dekat dari rumah saya. Itu pedestrian ini berada di Jalan Walter Mongonsidi. Banyak dimanfaatkan sebagai sirkulasi pejalan kaki dengan lebar 4,5 meter atau setara 5 meter. Nah, untuk kondisi pedestrian ini masih bagus, belum adanya kerusakan pada jalannya sehingga masyarakat yang ingin melewati pedestrian ini tidak akan terganggu. Namun akan namun akan terasa nyaman karena kondisi sekitar yang relatif bersih. Nah, kegiatan pendukung atau activity support masih pada lokasi yang sama yaitu di Taruna Remaja. Kegiatan pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan yang memperkuat mendukung mendukung ruang-ruang publik suatu kawasan kota. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, itu ada terdapat kegiatan kegiatan pendukung atau aktivitas support di Taruna Remaja. Lanjut pada tanda-tanda atau rambu-rambu jalan. Nah, untuk rambu-rambu ini sama lagi tetap masih di Taruna Remaja, itu berada di Jalan Walter Mongonsidi. Signare atau dalam perencanaan kota merujuk pada rancangan dan penempatan tanda atau petunjuk yang bertujuan untuk membantu navigasi. Seperti pada gambar di atas, yaitu food court yang ditandakan dengan FGP. Signare ini sangat penting dalam memandu warga lokal, pengunjung, dan pengendara untuk menemukan tujuan mereka.
Seperti pada gambar di atas, RJT merupakan food court, yaitu orang-orang mengetahui bahwa itu tempat pusat makanan kuliner. Nah, untuk signaling selanjutnya ada seperti rambu-rambu lalu lintas lainnya yang sudah ada pada jalan tersebut. Nah, kita lanjut pada preservasi. Preservasi ini di bagian Taruna Remaja dapat banyak, salah satunya Hotel Melati, Taruna Remaja, dan jalan-jalan di dekatnya. Nah, preservasi itu ialah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi atau perbaikan. Bagian arsip yang rusak, peningkatan nilai lahan-lahan, peningkatan nilai lingkungan, menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena agak komersial. Oke, lanjut pada analisis elemen elemen persoalan ruang publik atau permasalahan-permasalahannya. Nah, permasalahan di sini kita mendapati beberapa elemen, salah satunya yaitu land use, tata guna lahan pada area tersebut, masih kurangnya akan tempat sampah, dan jalan-jalan di situ belum dipaving atau diaspal atau dicor sehingga masih berdebu. Nah, untuk sirkulasi parkir sama di tempat yang sama, tidak ada parkiran khusus sehingga kendaraan memarkirkan pada bahu jalan. Terus bahu jalan menjadi salah satu tempat untuk memarkir kendaraan sehingga jalan menjadi kecil. Nah, lanjut pada open space. Permasalahannya yaitu terjadinya kemacetan pada batas-batas dari lapangan karena tidak terjadinya sedianya lahan untuk parkiran khusus untuk menuju ke open space. Yang kedua, masih kurangnya akan fasilitas umum dalam ruang terbuka, contohnya seperti fasilitas tempat duduk, buangan sampah, atau lampu jalan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya pada pedestrian waste. Nah, persoalan tersebut yaitu belum ada tempat pembuangan sampah, sehingga sampah terkadang berserakan, dan terakhir yaitu parkir yang berhadapan langsung dengan jalan utama, terkadang menyebabkan kemacetan yang parah. Nah, setelah dari permasalahan tersebut, kita bisa mendapatkan solusi dari pendapat saya, yaitu untuk land use, solusinya itu jalan pada area ini masih belum paving sehingga membuat sekitar area menjadi tempat berdebu. Nah, solusinya itu ialah pemasangan paving pada area tersebut agar debu berkurang dan jalan menjadi bagus. Nah, persoalan kedua itu ialah yaitu sekiranya tempat sampah, itu solusi satu-satunya ialah menyediakan tempat sampah yang menjadi salah satu solusi untuk sampah-sampah yang berserakan. Nah, persoalan kedua itu sirkulasi dan parkir. Tidak ada parkiran khusus sehingga kendaraan memarkirkan pada bahu jalan. Nah, solusinya itu membuat lahan area parkir untuk kendaraan agar mempunyai tempat khusus dan mengurangi kemacetan. Terus pesan kedua, bahu jalan menjadi salah satu tempat untuk memarkirkan kendaraan sehingga jalan menjadi kecil. Nah, solusinya itulah memperluas area jalan sehingga memungkinkan untuk membuat area parkiran kendaraan agar cepat luas. Lanjut pada solusi selanjutnya, yaitu pada open space. Nah, permasalahannya itu terjadi kemacetan pada batas-batas dari lapangan karena tidak tersedianya lahan untuk parkir. Nah, solusinya yaitu membuat jalur khusus untuk menuju ke taman atau ruang terbuka agar tidak ada kemacetan di area jalan. Nah, permasalahan kedua, terjadinya kemacetan pada masih kurangnya akan fasilitas umum dalam ruang terbukanya. Nah, solusinya itu ialah melengkapi fasilitas umum seperti tempat duduk, tempat sampah, lampu jalan, dan lain-lain agar menambah kesan estetiknya. Nah, permasalahan terakhir yaitu pedestrian waste. Nah, pada lokasi ini belum ada tempat pembuangan sampah sehingga sampah terkadang berserakan. Nah, solusinya itu ialah sama pemasangan tempat sampah untuk solusi jika terdapat sampah di sekitar lingkungan. Masalah kedua, parkir yang berhadap langsung dengan jalan utama terkadang menyebabkan kemacetan yang parah. Nah, solusi yang kedua, memastikan kendaraan mengikuti garis jalan yang sudah dibuat untuk area parkiran agar mengurangi kemacetan dan lalu lalang yang ada.
Nah, setelah dari itu kita beranjak pada tugas besar, yaitu masing-masing kelompok dibagi secara individu untuk mengajukan alternatif-alternatif lokasi untuk tugas besar tersebut dalam perencanaan koridor jalan. Nah, di sini saya mendapat alternatif lokasi 4, yaitu Jalan Budi Utomo, yaitu land use site ini ya sangat memenuhi. Site ini berada pada area zona perdagangan jasa sesuai dengan peruntukan. Nah, 100 di sini yaitu menandakan sangat memenuhi. Kalau 75 memenuhi, 50 cukup memenuhi, 25 kurang memenuhi, dan 0 tidak memenuhi. Nah, yang satu ini ya saya punya 100. Nah, lanjut kedua, sini saya punya memenuhi dengan skor 75, yaitu aksesibilitas. Lokasi ini jalan masih dapat mudah diakses karena masih berdekatan dengan jalan utama dan masih pada area perdagangan. Nah, yang ketiga, ketersediaan infrastruktur baik yang baik. Di sini memenuhi 75, infrastruktur lokasi ini cukup bagus, mulai dari jalan, pembangunan, dan jaringan listrik. Lanjut pada kriteria khusus, yaitu vegetasi sekitar. Di sini saya punya memenuhi vegetasi terdapat hampir di sepanjang koridor yang akan dirancang pada lokasi saya. Yang kedua, kualitas dan kondisi lingkungan. Di sini saya punya cukup memenuhi karena beberapa lingkungan di sekitar masih cukup banyak sampah akibat bekas perdagangan dan lain-lain sehingga lingkungan kurang bersih. Nah, untuk yang ketiga yaitu tinjauan pada struktur kota. Di sini 75 untuk skor saya itu memenuhi terletak pada lokasi perdagangan dan jasa serta mempunyai infrastruktur yang cukup baik. Nah, yang terakhir arus kendaraan sekitar site. Di sini saya punya 50 karena lalu lintas di sekitar sini sedikit parah, terlebih lagi parkiran yang tidak teratur menyebabkan macet. Nah, untuk pemilihan lokasi selanjutnya, ini alternatif lokasi 4 yang saya pilih, yaitu di Jalan Budi Utomo yang merupakan area pusat perdagangan dan jasa. Nah, untuk batasan-batasannya, batasan pada area utara berbatasan langsung dengan area pertokoan dan pemukiman warga. Area barat berbatasan dengan bangunan pendidikan, pemukiman, dan pertokoan. Area arah timur berbatasan dengan pertokoan, bangunan pendidikan, dan pemukiman warga. Dan arah selatan berbatasan dengan pusat sentral perdagangan, pertokoan, dan utilitas lainnya. Dengan lokasi ini yaitu luas lahannya 5.021 meter persegi atau setara dengan 0,5 hektar. Nah, pada bagian bawah ini adalah kondisi di sekitar site. Nah, ini area pertokoan, ini area pendidikan atau sekolah SMP, ini area-area warga atau perdagangan, dan ini adalah pusat perdagangan atau pasar sentral. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya mau sampaikan. Mohon bila ada kekurangan, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.